Suatu godaan yang tidak hanya ditujukan oleh Yesus, tetapi juga bisa terjadi kita alami dalam kehidupan kita. Godaan untuk mencari nama baik, mencari popularitas, selalu saja ada di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih pada saat orang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Demikian juga godaan ini bisa menjadi atau mengingatkan kita agar kita sekalian tidak memaksa Allah untuk membuat suatu mukjizat. Allah harus mengirimkan malaikat-malaikatnya membuat suatu mukjizat untuk putranya yang tunggal. Betapa godaan untuk memaksa Allah banyak kali juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saat-saat kita memohon dan minta kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan doa-doa kita, orang pada akhirnya bisa menjadi marah, kecewa, dan menggerutu karena seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita. Tuhan tidak mengabulkan kita, dan pada akhirnya orang mutung dan tidak mau berdoa atau beribadat lagi. Kecenderungan untuk memaksa Allah pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita, dan ini berbagai macam godaan-godaan yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan kita. Walau kami durhaka melawan cintamu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Waktu yang Kau berikan tak kami gunakan, sabda dan teladan-Mu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang Kau sediakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari terkasih, minggu ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang pertama. Akan kita renungkan bersama peristiwa Yesus yang berpuasa di padang gurun dan digodai oleh iblis. Sebuah kisah yang mau mengajak kita sekalian untuk senantiasa berpaling kepada Allah, membuka hati terhadap bimbingan Roh Kudus sendiri, agar kita sekalian dimampukan dalam menghadapi berbagai macam godaan yang ada dalam kehidupan kita. Marilah sebelum kita renungkan warta sabda ini, sekarang kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Kita mohon belas kasih serta kerahiman Allah atas segala dosa-dosa kita. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita diajak merenungkan kisah Yesus yang berpuasa di padang gurun selama 40 hari lamanya. Ia dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun. Roh tidak hanya mengantar Yesus ke padang gurun setelah itu meninggalkannya, tetapi juga menyertainya selama Yesus berpuasa di padang gurun. Dan selama 40 hari itulah ia tidak hanya disertai oleh Roh Tuhan, tetapi juga digodai oleh iblis di tempat itu. Ini kiranya menjadi salah satu kisah yang bisa menjadi satu bahan permenungan, khususnya berkaitan dengan masalah padang gurun. Padang gurun merupakan suatu tempat yang sunyi, suatu tempat yang jauh dari keramaian dan kebisingan, suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk berbagai macam aktivitas dan kegiatan-kegiatan bagi orang-orang yang mungkin tinggal di daerah perkotaan. Dan ini merupakan salah satu hal yang bisa memberikan satu inspirasi bagi kita. Justru di dalam keheningan atau di dalam kesepian seperti itulah orang mendapatkan kesempatan untuk memurnikan kembali berbagai macam gerakan-gerakan batin yang ada di dalam kehidupan kita, dan untuk menyadari kembali bimbingan Allah melalui Roh Kudus-Nya. Ini merupakan salah satu pesan juga bagi kita yang mulai memasuki masa Prapaskah selama 40 hari lamanya. Masa Prapaskah merupakan saat yang khusus ditawarkan kepada kita sekalian untuk mengolah kehidupan batin, untuk menyadari kembali berbagai macam gerakan-gerakan batin yang ada di dalam kehidupan kita. Orang sering menyebutnya bahwa masa Prapaskah merupakan masa retret agung, dan ini merupakan salah satu kebiasaan yang perlu untuk kita hayati di dalam kehidupan kita. Menjalani retret, menjalani rekoleksi, atau juga mengalami suatu keheningan menjadi suatu saat yang penting bagi kita.
Dan sebetulnya pada saat-saat kita sekalian berada di dalam keheningan, mencoba untuk mengolah kehidupan batin, atau juga menyadari berbagai macam gerakan-gerakan batin kita bisa bertanya-tanya, siapakah yang akan kita ikuti? Apakah kita sekalian akan selalu digandeng oleh Roh Tuhan? Ataukah kita ingin memilih digendong oleh iblis yang senantiasa menggoda kita? Sebetulnya kalau kita sekalian mencoba merenungkan pertanyaan ini tidak hanya menjadi sesuatu yang relevan selama kita retret atau rekoleksi, tetapi menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari setiap hari. Sikap dan tindakan mana yang akan pilih, apakah ingin digandeng oleh Roh Tuhan atau digendong oleh si iblis itu? Selama di padang gurun, Yesus menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Ia tetap setia terhadap Allah dan hidupnya mengandalkan Roh Kudus pribadi. Dengan penyertaan Allah itulah pada akhirnya Yesus memang mampu mengalahkan berbagai macam godaan-godaan yang Ia hadapi selama di padang gurun. Dan inilah yang sebetulnya juga perlu kita sadari untuk membuka hati, membuka diri kita terhadap bimbingan dan penyertaan Roh Tuhan, agar kita pun dimampukan untuk menghadapi berbagai macam godaan di dalam kehidupan kita. Roh memang merupakan sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sekalipun tidak kelihatan, Roh Tuhan itu mempunyai suatu daya yang menggerakkan, mempunyai suatu daya yang mengikut sertakan atau menciptakan sesuatu menjadi baru. Maka Roh Kudus itulah yang sering digambarkan seperti angin yang bertiup. Kita sekalian tidak bisa melihat wujudnya atau bentuknya, tetapi bisa merasakan kehadirannya dan peranannya di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita sekalian membaca dalam kitab Kejadian, di sana disebutkan bahwa Roh Tuhan itu melayang-layang, dan pada akhirnya Roh Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, menciptakan sesuatu yang baru. Dan Roh Tuhan itulah yang juga menyertai dan hadir di dalam banyak tokoh-tokoh yang penting. Kalau kita sekalian membaca kisah para hakim-hakim di dalam Perjanjian Lama, mereka ini adalah pribadi-pribadi yang hidupnya disertai dan dibimbing oleh Roh Tuhan pribadi. Demikian juga kalau kita sekalian merenungkan kehidupan Yesus, Yesus pun mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, maka Ia diutus untuk mewartakan kabar baik bagi banyak orang. Kehadiran dan penyertaan Roh Tuhan itulah yang perlu untuk kita sadari di dalam olah rohani kita, agar kita dimampukan menghadapi berbagai macam godaan-godaan iblis. Dan kalau kita sekalian mencoba untuk merenungkan 3 godaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun, ini sebetulnya merupakan salah satu inspirasi juga untuk merenungkan berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup kita, lebih-lebih pada saat kita berhadapan dengan berbagai macam godaan. Di padang gurun itu Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Roti merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Ini merupakan suatu makanan yang menjadi kebutuhan pokok, di mana orang mendapatkan suatu kekuatan untuk tetap hidup dan tetap melaksanakan berbagai macam aktivitas. Tetapi selain iblis menawarkan sesuatu yang nampaknya baik, yang dibutuhkan oleh manusia, godaan ini sebetulnya ingin mengingatkan kita sekalian agar kita sekalian tidak tergoda untuk memuaskan diri terhadap berbagai macam jenis makanan dan minuman, atau memuaskan berbagai macam keinginan-keinginan yang tidak teratur berkaitan dengan sesuatu hal yang enak di dalam kehidupan kita. Atau godaan ini sebetulnya ingin mengingatkan kita sekalian agar kita sekalian tidak terbiasa untuk mengambil jalan yang pintas atau keinginan serba instan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang terbiasa untuk mengambil jalan pintas dan terbiasa untuk mengambil langkah-langkah yang instan dan cepat, pada akhirnya tidak setia pada suatu proses yang mengandaikan langkah demi langkah, proses yang mengandaikan tahap demi tahap atau kesetiaan terhadap yang kecil. Maka di dalam hal inilah Yesus mengingatkan kita, memberikan suatu inspirasi agar kita sekalian waspada terhadap godaan iblis di dalam hal-hal seperti ini. Demikian juga godaan berkaitan dengan kuasa dan harta duniawi.
Setan mengatakan bahwa kuasa dan harta duniawi itu telah diserahkan kepadanya dan dia bisa memberikan kepada siapa saja sejauh orang bersedia menyembah dia. Ini sebetulnya merupakan suatu godaan yang juga relevan dan penting. Yang namanya kuasa, harta, kemuliaan atau kekayaan, kedudukan atau jabatan menjadi sesuatu hal yang diinginkan oleh banyak orang. Banyak orang berani bersaing, saling menyingkirkan satu yang lain demi mendapatkan suatu kekuasaan atau kedudukan. Bahkan tidak jarang keinginan seperti itu menimbulkan berbagai macam bentuk konflik, permusuhan satu dengan yang lain. Kalau kita sekalian mengikuti berbagai macam berita berkaitan dengan masalah Rusia dan Ukraina, permusuhan dua negara selalu saja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak hanya terjadi antar dua negara, tetapi juga banyak terjadi antar pribadi, antar kelompok, antar golongan, antar organisasi, ataupun juga kelompok-kelompok yang lain. Di dalam saat seperti inilah kita sekalian diajak untuk menyadari godaan-godaan iblis. Keinginan untuk mendapatkan kuasa, kedudukan, jabatan, atau kemuliaan duniawi kadang-kadang membuat orang bertindak menghalalkan berbagai macam cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang tidak benar, atau juga mungkin tindakan yang diwarnai oleh bentuk-bentuk kekerasan. Dan inilah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga godaan yang ketiga ketika Yesus diminta untuk terjun bebas dari hubungan Bait Allah di Yerusalem tanpa menderita luka dan tanpa mengalami kehancuran. Nampaknya ini menjadi sesuatu hal yang baik, di mana setan ingin menegaskan identitas dari Yesus sebagai putra Allah. Tetapi bisa terjadi bahwa ini pun merupakan suatu godaan agar orang bisa mendapatkan suatu popularitas dan nama baik. Seseorang yang bisa terjun bebas dari hubungan Bait Allah tanpa luka dan tanpa hancur pasti akan menjadi orang yang terkenal. Namanya banyak disebut-sebut orang, dan ada banyak orang yang pasti akan datang untuk mengikutinya. Suatu godaan yang tidak hanya ditujukan oleh Yesus, tetapi juga bisa terjadi kita alami dalam kehidupan kita. Godaan untuk mencari nama baik, mencari popularitas selalu saja ada di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih pada saat orang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Demikian juga godaan ini bisa menjadi atau mengingatkan kita agar kita sekalian tidak memaksa Allah untuk membuat suatu mukjizat. Allah harus mengirimkan malaikat-malaikatnya membuat suatu mukjizat untuk putranya yang tunggal. Betapa godaan untuk memaksa Allah banyak kali juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saat-saat kita memohon dan minta kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan doa-doa kita, orang pada akhirnya bisa menjadi marah, kecewa, dan menggerutu karena seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita, Tuhan tidak mengabulkan kita, dan pada akhirnya orang mutung dan tidak mau berdoa atau beribadat lagi. Kecenderungan untuk memaksa Allah pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini berbagai macam godaan-godaan yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi suatu bahan permenungan bagi kita, bahan refleksi bagi kita pada minggu pertama masa Prapaskah ini. Kita mohon agar roh Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dan kita dimampukan untuk menghadapi berbagai macam godaan-godaan iblis. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudari yang terkasih, pada hari Jumat minggu ini kita mendapatkan tugas dari Keuskupan untuk mengadakan jalan salib yang akan disiarkan oleh Komsos Keuskupan juga. Karena itu, jalan salib dilanjutkan perayaan Ekaristi dimulai pukul 18 atau 6 sore, tidak dimulai pukul 5 sore. Mohon supaya Ibu Bapak sekalian mewartakan, memberikan informasi kepada saudara-saudara yang lain. Kita mulai jalan salib pada pukul 6 sore. Sekarang mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada